Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Kusni. Kali ini Pak Kusni akan menjelaskan tentang count, konta, count if, count ifs, count blank, sum if, dan sum ifs. Oke, langsung saja. Count ini fungsinya adalah menghitung data, menghitung banyaknya data. Kalau sum, kemarin sudah kita pelajari, menghitung jumlah data. Jadi ini menghitung banyaknya data. Kalau ini sum menghitung total data, jumlah data semuanya ya. Coba kita masukkan di sini sama dengan count kurung. Nah, ini bisa value, bisa range. Kalau value misalnya 1,2 misalnya seperti ini. Enter. Dia munculnya adalah 2. Kenapa kok 2? Karena dia menghitung datanya ada berapa? Ada 2, 1 dan 2. Ini datanya ada 2. Seperti itu. Count. Kalau sum itu menghitung jumlah data. Sum buka kurung. Yang diminta adalah nomor. Ini 1, 2. Enter. Dia jadinya 3. Kenapa kok 3? Karena dia dijumlah. 1 ditambah 3 dijumlah. 1 dijumlah dengan 2. Jadi 3. Kalau count dia hanya menghitung datanya. Datanya di sini ada 2. Seperti itu. Jadi kalian sudah tahu sekarang perbedaan count dengan sum. Kalau sum menjumlahkan data, kalau count menghitung banyaknya data. Seperti itu, ya. Kita coba aplikasi di dalam ini, tabel ini ya. Sama dengan count buka kurung. Ini value, tapi kita bisa juga menggunakan range. Misalnya ini kita mau tahu berapa jumlah data yang ada di stok. Ya. Berapa sih datanya? Ada 12. 12 ini dihitung dari 1, 2, 3 sampai bawah itu 12 ya. Terus kalau sum itu menjumlahkan datanya. Sama dengan sum buka kurung. Kalau tadi kita pakai tulisan manual 1, 2, 3 kayak gitu ya, number. Kita bisa juga pakai range. Nah, jadi sum range-nya di sini kita klik, kita tarik ke data paling bawah. Tutup kurung, enter. Jadi dia dijumlahkan. Kalau ini dihitung berapa datanya. Kalau ini dihitung jumlah ininya, jumlah nominalnya, jumlah angkanya, ya, sum. Sudah tahu perbedaannya kan? Untuk konta bagaimana? Konta itu menghitung jumlah data yang tidak hanya angka. Kalau count, dia hanya bisa menghitung yang angka saja. Kalau misalnya ini kita rubah pakai range yang bukan angka, misalnya ini ya. Ini kan range bukan angka, ini kan tulisan. Maka dia akan 0. Tapi kalau konta dia bisa menghitung range data, entah itu angka, entah itu tulisan atau teks, dia akan dihitung sama konta. Dia bisa menghitung semuanya, menghitung data baik itu angka, baik itu teks. Nah, dia bisa muncul 12 ya. Misalnya kita pakai range data yang gabungan, apakah dia tetap bisa menghitung 12? Nah, ini kan gabungan antara huruf dan angka. Jawabannya tetap dia bisa menghitung jumlah data yang di situ gabungan antara huruf dan angka, seperti itu. Jadi kalian sudah tahu fungsinya count dan konta, bedaannya di mana. Terus kita lanjutkan ke count if. Count if itu menghitung jumlah data dengan syarat. Nah, if ini jika kan, berarti dengan syarat. Misalnya kita mau menghitung dari data ini berapa data yang sampo. Sampo itu ada berapa sih datanya? Sama dengan count if buka kurung, range-nya ada di mana? Range-nya sampo ada di sini. Kumpulan data yang ada samponya ada di sini. Range data sudah
Setelah itu kriterianya yang kita mau cari apa? Sampo. Sampo. Kita bisa tulis manual seperti ini. Sampo. Ya, jadi didahului dengan tanda petik sampo. Ini range datanya, ini ya. Yang kita cari adalah sampo. Jumlahnya ada 3. Ini 1, 2, 3. Atau kalau ada sel acuan, ini kan sudah ada tulisan sampo di sini ya. Sel acuan, kita pakai sel acuan bisa. Jadi ini tidak perlu repot-repot nulis sampo. Kita hapus. Kita klik sel acuan sampo. Nah, seperti ini. Kita enter. Dia langsung muncul 3. Jadi kita mencari, menghitung jumlah data yang ada tulisan samponya. Di sini ada 3. Dia muncul 3. Diskon juga seperti itu. Sama dengan diskon. Sama dengan konta, if buka kurung, range-nya ada di, misalnya diskon, range-nya ada di sini, kumpulan datanya ada di sini, kriteria yang kita pakai diskon ini ya, klik saja langsung, tidak usah susah-susah pakai tulisan seperti tadi, biar cepat ya, enter, dia akan muncul 6, diskon ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Lanjut conifs. Conifs itu hitunglah jumlah data jikanya ini banyak, ada S-nya. Jadi ada beberapa kriteria, dengan beberapa kriteria, menghitung dengan beberapa kriteria. Sama dengan conifs. Kalau conif tadi yang atas ini dengan hanya satu kriteria, kalau conifs menghitung dengan beberapa kriteria, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Minimal adalah 2. Jadi yang diminta adalah kriteria range kriteria. Sampo misalnya, kita nyari data sampo yang besar. Data samponya ada di sini. Terus kriterianya yang kita cari adalah sampo ini ya. Terus kriteria yang kedua, kita cari yang besar. Besar itu ada di mana? Kriteria range-nya ada di sini. Terus kriterianya yang dicari adalah besar. Oke, enter. Dia muncul 2. Jadi data sampo yang besar ada 2. Ini di sini ya. Ada 2 data. Terus misalnya kita cari yang besar dan diskon. Sama dengan conifs buka kurung. Kriteria range-nya ada besar ada di mana? Di sini. Kita blok titik koma. Kita pilih kriterianya besar. Terus kriteria yang kedua adalah diskon. Diskon ada di range sini. Titik koma. Kriterianya diskon. Kita klik di sini. Tutup kurung. Enter. Jadi data yang besar dan diskon ada 3. Besar dan diskon ada 3. Seperti itu bisa kita cek di sini. Besar diskon 1, 2, 3. Seperti itu. Terus count blank. Saya agak cepat ya. Count blank itu fungsinya adalah menghitung sel yang kosong. Sama dengan count blank. Yang diminta adalah range. Ini misalnya dari atas ke bawah. Terus tutup. Enter. Jadi yang kosong di sini ada 1, 2 ini ya, 3. Jadi data yang kosong ada 3. Seperti itu, count blank. Kita jeda adzan ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi di jeda ada adzan. Selanjutnya untuk sum if. Ini ya, tadi sum kan sudah kita bahas untuk menghitung jumlah nilai, ini jumlah datanya ini ya. Ini jumlah datanya ada berapa? Ada 219 ini, sudah sesuai ya. Yang penting kalian sudah bisa membedakan antara sum dan count dan konta ya. Kalau conif seperti tadi, nilai dengan syarat. Ini nilai dengan beberapa syarat ya. Lebih banyak syaratnya, ini dengan satu syarat.
Langsung lanjut ke sum if. Sum if itu adalah menjumlahkan dengan syarat. Nah, menjumlahkan dengan syarat. Kalau ini menghitung data dengan syarat, kalau ini menjumlahkan data dengan satu syarat. Misalnya kita mau menjumlahkan data yang dengan syaratnya ada samponya. Sampo itu berapa jumlahnya? Kita ingin mengetahui stok sampo itu ada berapa. Sampo ini. Range-nya di mana? Range-nya ada di sini. Ya. Setelah itu kriterianya adalah sampo. Setelah itu kita hitung stoknya, sum range. Jadi yang dihitung, jumlah yang akan kita hitung. Ini sum range-nya ada di sini, stoknya. Tutup kurung. Enter. Jadi hitunglah berdasarkan kriterianya adalah sampo. Stoknya ada 69. Sampo ini ya, kita coba tes ya. Ini sampo 1, 2, ini juga sampo 3. Apakah 69? Jumlahnya 69. Nah, ini. Seperti itu. Ya. Diskon juga gitu. Kita mau nyari diskon sama dengan sum if. Kita menjumlahkan dengan kriterianya adalah diskon. Berapa sih jumlah barang kita yang didiskon? Nah, range-nya ada. Diskon itu range-nya di mana? Di sini. Nah, kumpulan datanya. Terus kriterianya adalah diskon. Sum range-nya tetap adalah stok. Ya, stok kita yang didiskon ada berapa? Tuh. Jadi kita minta jumlahkan stok kita, stok barang kita, ya. Stok barang kita ini sum range ini stok barang kita yang diskon. Nah, yang diskon kriterianya adalah diskon. Jadi berapa sih jumlah stok kita yang didiskon? Nah, tuh logikanya ada 138 yang diskon ini. Ini 138. Diskon, 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 diskon. 138 ya. Jadi jumlah pengaplikasiannya bisa macam-macam. Nah, ini cuma contoh. Jadi bisa membantu kalian di kehidupan nyata ya, seperti itu. Terus sum ifs, jadi menjumlahkan dengan beberapa kriteria. Kita mau nyari jumlah barang kita, sampo yang besar, ada berapa sih stoknya? Sama dengan sum ifs. Kriterianya ada banyak karena ada S-nya di situ. Sum range-nya mana? Stok. Jadi kita mau nyari stok barang kita. Logikanya seperti itu. Stok barang kita. Yang kriteria range ini yang berjenis sampo ya, barangnya adalah sampo. Maaf, kriteria range dulu ya. Jadi kita mau menjumlahkan stok kita, berapa jumlah stok kita yang sampo. Kriteria range-nya sampo ada di mana? Ada di sini. Nah, ini. Terus yang kita cari kriterianya adalah sampo ini ya. Terus yang kedua, sampo yang bagaimana? Sampo yang ukuran besar. Kita mau menjumlahkan barang di stok kita ini. Barang kita yang sampo yang ukurannya besar. Nah, kriteria yang kedua di sini kita diminta kriteria range-nya yang besar. Jadi di ukuran sini ya, kriteria range-nya. Terus kriterianya yang kita cari tadi adalah besar. Oke, setelah itu tutup kurung. Enter. Nah, jadi sampo yang ukuran besar di stok kita ada 44. Sampo yang besar. Sampo besar, ini sampo besar ya. Kita coba ngitung. Terus sampo besar. Nah, apakah 44? Jumlahnya 44. Ya. Misalnya kita nyari yang besar dan diskon, ya langsung saja di sini kita copy. Oh, bukan. Nggak bisa kita copy ya, karena beda range-nya. Kita masukkan lagi datanya. Sum ifs, nah jadi menghitung stok. Sum ifs, sum range-nya adalah stok barang. Titik koma,
kriteria range-nya besar. Ya, besar itu ada di mana? Kriteria besar di sini. Oke, titik koma, kriterianya kita, ini diminta kriteria, kita klik besar. Terus kriteria yang kedua adalah diskon. Diskon ada di mana? Diskon ada di harga sini ya. Range datanya ada di harga. Setelah itu kita klik diskonnya karena yang diminta kriteria diskon. Kita tutup kurung. Nah, jadi ada 82. Barang yang ukurannya besar dan diskon ada 82 di stok ini jumlahnya. Seperti itu. Jadi kalau kita paham logikanya, pengaplikasiannya pada data kita bisa paham ya. Jadi tidak cukup hanya menghafal rumusnya, tapi harus tahu logika berpikirnya. Tidak hanya tahu sintaksnya, tapi kita harus memahami apa yang dicari, apa yang dimaksud dalam rumus tersebut. Nah, silakan dihafalkan dan juga difahami. Insya Allah nanti akan berguna untuk ujian STS ya, ujian tengah semester ya, asesmen tengah semester. Oke, dari saya cukup. Silakan dipelajari di rumah. Kalau mungkin ada kurang paham bisa ditanyakan waktu kita di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.